dosa-dosa kita. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku berhormati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya. Tentu karena sahabatnya ini sering dikasih tahu oleh Rasulullah SAW tentang surga, balasan bagi orang-orang yang beramal soleh, yaitu surga. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami amalan yang bisa mengarahkan kami kepada surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, imanun billahi wa rasulih, imanun billahi wa rasulih, wassalatu wasyamu wasilaturrahim. Jadi amalan-amalan yang bisa menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu imanun billah. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semuanya menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja perlu ditingkatkan keimanan kita dan lebih banyak lagi diaplikasikan. Maksudnya apa? Maksudnya keimanan kita itu butuh dipraktekkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh, untuk banyak melakukan amal-amal soleh. Saya yakin kita sudah banyak melakukan amal soleh, tapi di kesempatan bulan ini mari kita tingkatkan. Ini sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk peningkatan amal-amal soleh kita. Karena Rasulullah pernah menyebutkan al-iman yazid wa yanqus. Iman kita itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, di bulan Ramadan ini jangan sampai berkurang. Karena belanjanya kurang, imannya melok kurang. Ya, jangan sampai ibu-ibu ya. Karena belanjanya kurang, imannya melok kurang. Maksudnya apa? Akhirnya bojone diumpreng ae. Nah, ini kan termasuk iman yang kurang nanti. Padahal kan tidak boleh dikomunikasikan dengan baik. Bagaimana bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Biasanya ini iso dodolan apa bulan Ramadan kabeh iso payu. Bulan Ramadan ini iso golek duit penak. Yes, malih karena corona, karena ini, karena itu malih rasanya itu duit. Gara-gara ini dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman kita itu berkurang. Padahal di bulan ini jangan sampai iman kita itu berkurang. Harus kita tingkatkan setinggi-tingginya. Karena apa? Bulan ini subhanallah kesempatan kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan iming-imingnya, balasannya itu ditingkatkan sebanyak-banyaknya. Ya. Misalnya saja kita membaca Al-Quran di lain bulan Ramadan itu hanya mendapatkan 10 per hurufnya, tapi di bulan Ramadan dalam hadis kain disebutkan bi asri amsalihah, pendeknya hadis. Jadi ditingkatkan lagi menjadi 10 kelipatan lagi. Berarti berapa satu huruf? 100. Coba. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan lagi bilangan yang tidak terhitung. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus di bulan Ramadan hitungan biasa saja, ini satu hurufnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100. Coba Bismillahirrahmanirrahim 18 huruf, berarti 1800. Kalau sudah khatam berapa juta? Subhanallah. Ini maksudnya bagaimana kita untuk meningkatkan amal soleh, meningkatkan, harus mengecas setinggi-tingginya daya nih, agar biar full gitu loh. Bukan hanya lobat. Sangat disayangkan kalau di bulan Ramadan ini kita itu lobat, baterai kita itu low, sehingga apa? Untuk menjalankan amal soleh kita itu sangat sedikit sekali, sangat berkurang sekali. Ini yang pertama. Jadi ikhwan warahmatullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
yaitu kuncinya beriman kepada Allah. Kesempatan ini kita tingkatkan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua adalah as-sholah, yaitu sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kita diwajibkan untuk sholat 5 kali dalam sehari semalam. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan lagi, karena hamba yang beriman betul-betul iman billah bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 5 kali itu kurang, tapi di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lebih, porsi yang lebih, yaitu ada sholat qiyam Ramadan. Ada orang lain menyebutkan sholat tarawih ya. Jadi ini memberikan kesempatan lagi agar kita bisa berjumpa kepada Allah, lebih banyak lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sholat. Yang ketiga adalah silaturahim. Ya, silaturahim. Yang ketiga adalah membayar zakat. Membayar zakat. Jadi kita dituntut untuk membayar zakat. Di bulan Ramadan ada zakat fitrah, yang mana merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan fitrah kita, membersihkan diri kita dengan membayar zakat fitrah. Selain itu, zakat mal yang kita miliki jikalau kita sudah mencapai nisab dari harta tersebut. Ini kesempatan. Maka jangan sampai anak-anak kita lalai untuk membayar zakat fitrah. Atau zakat yang sifatnya sunnah, yaitu sedekah ya. Di bulan Ramadan kita tingkatkan sedekah kita untuk berbagi kepada saudara-saudara, berbagi kepada teman-teman, berbagi kepada saudara muslim kita dengan memberi buka puasa seperti ini, atau memberikan bingkisan, atau memberikan takjil buka dan seterusnya. Sebenarnya Allah ini ada target ya, ada target. Kita itu hendaklah mengadakan takjil bersama ini. Jadi kelompok ngopi kita itu ada target sekali dalam sebulan minimal, kita itu bersama untuk memberikan takjil. Jadi tolong Pak ketua kelasnya atau wakil ketua kelasnya untuk dibimbing, dipandu. Kita ada takjil di mana tempatnya, kita infak bersama, entah wujudnya apa. Nah nanti kita adakan bersama-sama. Monggo silakan Bapak Ketum atau Pak Ketum atau yang lainnya untuk membuat agenda ini. Jangan cuma ngomong tok. Nanti saya ngomong kemarin ngomong, sekarang ngomong. Ya, kita harus ada bukti. Nih, ya, gitu. Jadi yang keempat adalah kita hendaklah silaturahim. Silaturahim, menjalin silaturahim, menjalin persaudaraan dengan saudara-saudara kita. Dan ini merupakan suatu amal soleh yang luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah SAW berpesan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, hendaklah silaturahim. Nah, ini silaturahim. Ini kesempatan kita. Bahkan di bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan itu juga disunahkan kita untuk banyak silaturahim. Banyak silaturahim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya ada dua syarat. Kalau tadi ada 4, kita simpulkan ada 2 syarat kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu muamalah ma'allah wa muamalah ma'anas. Jadi hubungan kita horizontal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, dengan memenuhi hak-haknya yang sudah saya sampaikan tadi itu. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama, yaitu hubungan vertikal dengan sesama kita harus baik. Artinya apa?
Kalau seseorang itu ingin menjadi orang yang baik, ingin mendapatkan surga, caranya dua. Kita harus berhubungan dengan Allah dengan sebaik-baiknya dan juga dengan manusia sebaik-baiknya. Ya, kalau kita berhubungan dengan Allah saja baik, kemudian dengan manusia tidak baik, sering membuat kerepotan tetangganya, mengganggu tetangganya, kemudian tidak menyenangkan tetangganya, tidak merasa aman dengan apa yang kita lakukan, berarti kita tidak menjadi orang baik, alias kita nanti juga akan mendapatkan kesulitan dengan masuk surga. Artinya apa? Bisa masuk, tapi sulit. Karena apa? Tetangga kita nanti banyak yang protes. Ya. Sebelum kita masuk surga sudah dicek oleh Allah, diteliti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tetangga kita yang protes dulu. Sebelum kita selesaikan, dia belum bisa masuk surga. Yang saya misalnya tonggone nggak aman, anak pitik ting kemliwer, pitik tembakar wis amblas, rambane tonggone tek, tonggone wingon-wingon rambane dintekne dhisik. Nah, utawa kupingnya tonggone yang saya terganggu dengan mental musik yang banter-banter, yang keras-keras. Ini juga akan diproses dulu, tonggone nggak aman, makanya la yu'minu, tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman terhadap kelakuannya, akhlaknya, pribadinya. Nah ini, tidak tonggone nyun sewu, jenengan dianggap meresahkan tetangga. Berarti hubungan kita dengan tetangga, muamalah ma'al makhluk itu tidak baik. Syarat masuk surga ini kita akan yang ini. Bisa masuk karena iman kita kepada Allah, masih bisa masuk. Tapi ini yang mengganggu duluan, harus kita selesaikan. Makanya selesaikan dulu di dunia. Jangan sampai urusan dunia itu kita bawa ke akhirat. Ini mengganggu kita. Kita masih punya hutang, kita masih punya urusan dengan tetangga belum selesai. Mungkin dia tahu jimu apa nih, ya. Utang belum beres. Kita selesaikan dulu sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewis beres, nanti di sana bisa langsung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita dengan Allah. Sebenarnya urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan manusia. Ini sajane lebih mudah urusan kita dengan Allah. Ya. Karena apa? Kalau kita itu benar-benar istighfar kepada Allah, Allah akan ampuni. Coba ada hadis qudsi yang menyebutkan. Dulu itu ada seorang Bani Israel yang belum pernah berbuat amal soleh sedikit pun. Ya. Tapi kemudian dia berpesan kepada anaknya, nah anakku, aku soleh mati, bongen. Terus apa jenenge? Lawune gua ning laut. Akhirnya betul meninggal ayahnya. Wes. Oh ini di mana? Oh ini dilanjutkan dulu guys sedikit guys. Ini. Jadi akhirnya dibakar. Setelah itu biqadrillah dengan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dihidupkan kembali orang tadi itu. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kamu kok seperti itu, kok suruh membakar, terus kemudian suruh membuang abunya di laut. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian oleh orang tadi dijawab, ya Allah, saya seperti ini karena saya takut kepadamu. Jadi karena takut urusannya dengan Allah, tidak pernah berbuat baik, selalu berbuat dosa. Akhirnya apa? Kalau karena kamu itu melakukan seperti itu karena takut kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu. Ini Bapak-Bapak rahimahullah. Jadi hanya karena takut orang yang tidak pernah melakukan amal soleh itu melakukan seperti itu karena takut, yang saya insya Allah kita banyak melakukan amal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita minta ampun kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan karena sudah maghrib. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti sampai Ustaz ini
doa dan sekalian doa berbuka puasa karena sudah maghrib. Monggo kita dipimpin oleh Ustaz Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya tidak penutup majelis kalau doa buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dahabattu ma'awat ma'atul wa syafatul ajur insyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian acara kita pada sore hari ini, dan dari saya apabila ada kurang-lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Isin dah aku. Pilkada.